Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Sunan Kalijogo atau Raden Said. Sudah banyak orang yang tahu bahwa Sunan Kalijogo itu aslinya bernama Raden Said, putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur, walau dia termasuk keturunan Ronggolawe yang beragama Hindu, tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil, Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban, tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang dan semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Raden Said yang mengetahui hal itu pernah mengajukan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Suatu hari dia menghadap ayahandanya, "Rama Adipati, rakyat tahun ini sudah semakin sengsara karena panen banyak yang gagal," kata Raden Said. "Mengapa pundak mereka masih harus dibebani dengan pajak yang mencekik leher mereka? Apakah hati nurani Rama tidak merasa kasihan atas penderitaan mereka?" Adipati Wilwatikta menatap tajam ke arah putranya. Sesaat kemudian dia menghela nafas panjang dan kemudian mengeluarkan suara, "Said anakku, saat ini pemerintah pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanyalah seorang bawahan Sang Prabu. Apa dayaku menolak tugas yang dibebankan kepadaku? Bukan hanya Kadipaten Tuban yang diwajibkan membayar upeti lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu, kadipaten lainnya pun juga mendapat tugas serupa. Tapi mengapa harus rakyat yang jadi korban?" sahut Raden Said. Tapi Raden Said tak meneruskan ucapannya. Dilihatnya saat itu wajah ayahnya berubah menjadi merah padam, bertanda hatinya sedang tersinggung atau naik pitam. Baru kali ini Raden Said membuat ayahnya marah, hal yang selama hidup tak pernah dilakukannya. Raden Said tahu diri. Sambil bersungut-sungut dia merunduk dan mengundurkan diri dari hadapan ayahnya yang sedang marah. Ya, Raden Said tak perlu melanjutkan pertanyaan, sebab dia sudah mendapat jawabannya sendiri. Majapahit sedang membutuhkan dana besar karena negeri itu sering menghadapi kekacauan, baik memadamkan pemberontakan maupun terjadinya perang saudara. Walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak yang mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya, tetapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak.
Dia cukup memahaminya, posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit, tapi niat itu tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu, sebabnya Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu, penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget, hatinya kebat-kebit. Soalnya makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Pada suatu malam, ia sengaja mengintip dari kejauhan dari balik sebuah rumah tak jauh dari gudang Kadipaten. Dugaannya benar, ada seseorang membuka pintu gudang. Hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan pencuri itu. Dia hampir tak percaya pencuri itu adalah Raden Said, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta, ia tak berani, khawatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya meminta 2 orang saksi dari sang adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan. Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, 3 orang prajurit Kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa ke hadapan ayahnya. "Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu, Hardik Adipati Wilatikta. Kurang apakah aku ini? Benarkah aku tak menjamin kehidupanmu di istana Kadipaten ini? Apakah aku pernah melarangnya untuk makan sekenyang-kenyangnya di istana ini? Atau aku tidak pernah memberimu pakaian? Mengapa kau lakukan perbuatan tercela itu?" Raden Said tidak mengeluarkan suara. Biarlah, bisik hatinya. Biarlah orang tak pernah tahu untuk apa barang-barang yang tersimpan di gudang Kadipaten itu kuambil. Biarlah ayahku tak pernah tahu kepada siapa barang-barang itu kuberikan. Adipati Wilatikta semakin marah melihat sikap anaknya itu. Raden Said tidak menjawabnya untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit itu. Tapi untuk itu Raden Said harus mendapat hukuman karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya. Maka ia hanya mendapat hukuman cambuk 200 kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari, tak boleh keluar rumah. Jerakah Raden Said atas hukuman yang sudah diterimanya. Setelah keluar dari hukuman, dia benar-benar keluar dari lingkungan istana, tak pernah pulang, sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di Kabupaten Tuban, terutama orang-orang kaya yang pelit dan para pejabat kadipaten yang curang. Harta hasil perampokan itu pun diberikan kepada fakir miskin.
dan orang-orang yang menderita lainnya. Tetapi ketika perbuatannya ini mencapai titik jenuh, ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya. Kemudian pemimpin rampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said, bahkan juga mengenakan topeng seperti topeng Raden Said juga. Pada suatu malam, Raden Said yang baru saja menyelesaikan sholat Isya mendengar jerit tangis para penduduk desa yang kampungnya sedang dijarah perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu pun segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosanya. Di dalam sebuah kamar, dia melihat seseorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa, sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis itu. Raden Said berusaha menangkap perampok itu, namun pemimpin rampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu, dan pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menghamburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Said. Raden Said pun jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus. Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang di balik topeng itu, sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa diketahui orang banyak. Tentu saja sang adipati menjadi murka. Sang adipati yang selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya, kali ini juga naik pitam. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban. Pergi dari Kadipaten Tuban ini, kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi, jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering kau baca di malam hari. Sang Adipati Wilatigta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang adipati. Hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rosowulan, adik Raden Said. Raden Said itu berjiwa bersih, luhur, dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Hati siapa yang takkan hancur mengalami peristiwa seperti ini? Raden Said bermaksud menolong fakir miskin dan penduduk yang menderita, tetapi akibatnya justru dia sendiri yang harus menelan derita, diusir dari Kadipaten Tuban. Dan orang tua mana yang tak terpukul batinnya mengetahui anak dambaan hati tiba-tiba berbuat jahat dan menghancurkan nama dan masa depannya sendiri. Tetapi itulah
peristiwa yang memang harus dialami oleh Raden Said. Seandainya tidak ada fitnah seperti itu, barangkali Raden Said tidak bakal menjadi seorang ulama besar, seorang wali yang dikagumi oleh seluruh penduduk tanah Jawa. Raden Said betul-betul meninggalkan Kadipaten Tuban. Dewi Rasaulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan. Tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. Tentu saja sang ayah dan ibu kelabakan mengetahui hal ini. Segera saja diperintahkan puluhan prajurit Tuban untuk mencari Dewi Rasaulan, namun tak pernah ditemukan oleh mereka. Di dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan bahwa Dewi Rasaulan pada akhirnya telah ditemukan oleh Empu Supo, seorang tumenggung Majapahit yang menjadi murid Sunan Kalijogo. Dewi Rasaulan kemudian dijodohkan dengan Empu Supo dan kembali ke Tuban bersama-sama dengan diantar Sunan Kalijogo yang tak lain adalah Raden Said sendiri. Masa penggemblengan diri. Kemanakah Raden Said sesudah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti, dan pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun dia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok yang budiman? Karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya. Seperti dulu selalu diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat jelata dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai Brandal Lokajaya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari diusirnya Raden Said atau Sunan Kalijogo dari wilayah Kadipaten Tuban. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.